Salam sadis, salam ketemu lagi di hari Jumat ini. Waktu cepat berlalu ya. Lihat market yang membosankan ya, stuck di situ dia. Sekarang ini market cap di 18 sekian, BTC dominance lebih kurang di 41%. BTC di 40.800 ya. Nah, gitu-gitu aja dia. Enggak gimana ini. Marketnya sih membosankan lah, enggak terlalu. Ini hari ini Jumat juga BTC option expire juga ya di ini max nya juga di 40.000 juga ya. Jadi dia di sini aja market ini nggak ada gimana juga ya kan, cuma yang ada kelihatan Epicoin itu ya, Epicoin atau AP coin kena pump. Ada kok kenapa di pump ya, biasa ini pas di listing juga di KuCoin ya kan. Terus sebelumnya beberapa exchange baru-baru juga dia di listing beruntun, makanya ada yang ngepump gitu ya, biasalah. Kok gimana masa depan ya ini koin baru gitu, koin NFT gitu ya terus bersaing. Kau tanya saya koin-koin gitu ke depan, masa depan ya saya belum bisa jawab gitu, karena masih banyak sekali koin-koin NFT gaming gitu yang apa ya, metaverse yang bersaing terus, yang mana bisa hidup mana mati nanti ya, itu butuh waktu ngelihatnya, bukan sekarang gitu ya. Yang jelas-jelas yang kalau mau pegang koin-koin gitu gaming yang NFT yang udah jelas-jelas kalau kita mau pegang, yang udah investor kuat masuk ya udah pasti Sand, mana Gala gitu ya kan. Itu yang udah ini engine, nah itu boleh ya kan. Koin-koin begitu itu udah ini. Kalau untuk gaming NFT sama apa yang agak ini masih bisa ini survive ya, seperti Viera boleh, Viera karena e-sport itu ya, itu murah, seharusnya masih bisa dia berkompetisi terus gitu, karena dia udah duluan ada marketnya gitu. Kalau yang lain-lain yang baru-baru kita belum bisa pastikan gitu, banyak sekali sekarang kan. Market juga ya, berita nggak gimana, market masih semua hampir rata-rata bahas ini keputusan ini si Federal Reserve kakek Jerome Powell yang nggak gimana, banyak yang kecewa, yang ketawain juga keputusan dia itu yang nggak ini ya, nggak terlalu ini, malah kedepannya makin panjang dia punya ini. Atau ya boleh dikatakan dia juga pembiaran, banyak yang mengatakan dia pembiaran inflasi ini biar dikasih tinggi terus gitu ya, nggak tau lah, semua apa yang diputuskan juga ada campur tangan politik juga ya kan, juga mereka lihat banyak faktor lah, bukan faktor Rusia Ukraina ini juga perang juga. Sebelum dia buat keputusan itu, sebelumnya itu juga market di Cina, Hong Kong rontok kan, banyak yang kejar ini targetin saham Cina karena drop banyak, jatuh murah, banyak bule itu beli saham Cina gitu ya, 2 hari lalu itu. Terus kemarin juga beberapa tanya kok Celo kenapa pump kemarin kok ya, saya kurang tahu, nggak ikutin ya. Waktu dia ada hard fork saya suruh beli, justru nggak berapa mau naik dia, ini kemarin tiba-tiba naik kan. Terus Om kenapa Celo naik Om? Ya karena ku Celo, sungguh Celo, sangat Celo, santai ya kan. Tapi saya pantau kok Celo ini karena tanggung nih, BTC lagi di posisi tanggung nih, 40.800 40.500 gitu ya.
pengennya andai kata, karena dia udah minus 12%-an nih barusan saya lihat, andai kata nanti BTC dibuang ke 40.000 atau 39.800, nah itu gua mau masuk sedikit celo up gitu ya. Biar dia naik dikit dapat cuan dikit gitu ya. Pengennya sih andai kata malam ini ada dibuang ke 39.800 langsung ke 40.000, ya nggak tahu lah nanti ya dimana BTC expire-nya. Ini masih gantung gitu, 40.800 balik lagi 41.000 gitu kan, tanggung marketnya ini. Nah seperti yang saya bilang, banyak pelaku pasar juga sulit ngambil langkah gitu ya, apalagi crypto market yang high risk. Mereka lebih mencondong ya gitu, cari kebanyakan pelaku pasar 2 hari kemarin ini yang mereka target, mereka sikat banyak ini saham Cina, karena buat mereka prospek Cina itu ke depan bagus. Ini buat investor ya kan, kebetulan lagi kena crash, rontok marketnya ya, banyak yang serok gitu saham Cina 2 hari ini. Jadi banyak juga dana alir ke sana. Maka seperti kemarin saya bilang video kemarin gitu kan, saya lihat untuk sementara kripto ini juga sampai akhir bulan inilah ya, mungkin terus juga tutup kuartal, orang udah nggak gimana mau ini injek gitu, kecuali ada crash besar kayak saham Cina itu pasti serok lah. Nah, mereka tahu untuk produk China, perusahaan China itu future-nya masih bagus gitu ya kan. Kena crash kemarin ya banyak yang serok gitu. Tapi kalau istilah market yang masih belum stabil, pasti nggak ada yang mau masuk gitu ya. Maka kayak kripto saya rasa, maka saya bilang begitu gitu. Paling kalau dia kena pump itu ya antara bandar yang kerjain, antara bandar lihat mana yang dia mau makan. Dia mau makan short squeeze, dia naikkan. Kalau dia mau makan long squeeze banyak, nanti ya dia banting ke bawah. Ya kita tunggu momen-momen itu aja gitu. Jangan agresif kondisi gitu, jangan agresif dulu ya. Nggak bisa agresif masa-masa begini. Hati-hati juga, udah mau tutup kuartal ya kan, kecuali ada barang murah. Ini juga lagi nunggu dia banting biar ada barang murah kita serok buat untuk April kayaknya. April sih kelihatan kayaknya agak inilah, mudah-mudahan April kita dikasih napas dulu ya kan. Jadi April udah nggak target bear lagi, mungkin kita target yang up gitu ya. Yang bull ya. Lihatlah nanti pergerakannya ke depan ya kan. Tetap kita pantau pergerakan market, dan paling penting itu news kejadian apa gitu ya. Karena kondisi begitu tuh market itu sangat sensitif. Begitu ada berita sedikit nggak bener, orang langsung check out gitu, duluan lepas, buang barang, nunggu lagi momen gitu. Yang udah tahu di market semua udah pasti udah tahu lah, nggak berani kondisi begini ini, nggak ada kepastian, nggak ada yang berani sembarangan masuk gitu ya. Market sih boring, ada beberapa aja yang lumayan naik gitu kan. AAV naik karena lagi ini dia ada masuk gabung sama Avalanche sama Phantom gitu ya. AAV naik 11-12%. Oh banyak juga naiknya. Lumayan lah. Jadi market hari ini begitu aja lah, boring. Kita lihat lagi malam ini setelah expire gimana pergerakannya. Setelah dia deal BTC optionnya ya kan. Ya, saya rasa setelah ada deal kelar di 40.000 mungkin baru ada penggerakan dikit, kita lihat dia mau kemana gitu ya kan. Gua rasa sih ya nanti dia naikkan lagi ke 41 sekian, gua rasa sih. Untuk saat ini juga besok Sabtu udah weekend ya, nanti juga datar juga gua rasa. Orang gimana market sekarang, maka bosan sekali gitu ya. Yang enggak ini ya kita tunggu aja lah, tunggu dia ada kejutan, mana tahu tiba-tiba kakek Jerome ngumumkan sesuatu yang bisa goyang market
Ya kita nggak tahu, kita lihat aja ke depannya. Oke, jadi hari ini begitu aja. Cuaca juga nggak menunjang, dari semalam hujan, drop lagi dinginnya ya. 2 hari lalu udah lumayan loh, udah kayak mau spring gitu di sini, udah naik lagi cuacanya ke 22-23 derajat gitu. Nah, semalam hujan dibanting lagi, cuaca juga kena banting, kena dam. Ya kan, dari yang kedua hari ini udah 20-an, ini semalam turun juga sampai 5 derajat, mulai dingin lagi gitu. Hujan mendung ini sampai besok gitu. Jadi santai aja. Di Indo mungkin kayaknya ada sebagian hujan juga, ya kopi lah. Cuma di Indo masih enaknya gampang goreng-gorengan, cuaca hujan, sini nggak ada gorengan, ya kopi doang deh. Ya, jadi begitu aja video hari ini, singkat aja, nggak banyak apa ya kan. Berita juga flat aja yang dibahas, ya itu tetap berita dari kemarin sampai hari ini ya, kebanyakan ya para analis yang dibahas itu keputusan dari Fed itu, banyak yang kecewa juga sih gitu ya. Jadi gitu aja dulu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.